Muhammad Adi dan sedang mengalami kebuntuan, dan saya berdoa sama Allah gitu, minta tolong carikan jalan untuk bisa memecahkan kebuntuan ini gitu. Qadarullah benar-benar dikasih jalan lewat EC ini, jadi itu cukup bisa membantu kebuntuan saya. Saya Mr. Jos, saya ikut Elite Circle. Awalnya ingin tahu bagaimana merancang hidup lebih wow lagi, lebih jos lagi. Alhamdulillah setelah ikut jadi tahu bagaimana merencanakan hidup dalam 10, 20, 30 tahun bahkan 40 tahun ke depan. Saya Fahrul Rozi Panjaitan. Saya mendapatkan pengalaman dan insight yang bisa menghidupkan kembali mimpi-mimpi sehingga hidup lebih bermakna untuk bisa lebih berani. Nama saya Zain Permana, seorang akademisi psikologi. Elite Circle itu semacam upaya kita untuk mencoba memahami dunia dengan cara yang lebih jernih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atika, saya dari Belanda. Di Elite Circle Batch 2 ini, saya dikenalkan dengan konsep yang menurut saya sangat wonderful. Nama saya Rifki Furkan. Mentoring online Elite Circle ini sangat berguna bagi kami yang tinggal di luar Indonesia. Membantu saya untuk tetap menjaga keimanan di tengah kondisi minoritas. Saya jadi lebih semangat untuk menyelesaikan PhD saya dan ingin menjadi seorang expert Muslim. Nama saya Sigma. Awalnya nggak tahu apa-apa, tiba-tiba pengen mengubah dunia gitu kan. Wah, ini baru sesi pertama, katanya harus lanjut ikut sesi kedua dan berikutnya biar makin wow hasilnya. Saya Adriano Giovanni, sesi private mentoringnya dan luar biasa. Sungguh ini sesuatu yang menarik karena diawali dengan suatu konsep besarnya, yaitu visi global Islam, sampai betul-betul turun kepada hal-hal yang sifatnya tips-tips praktis. Keren banget. Buat saya bahasanya ini mind blowing banget. Ini ganggu pikiran banget. Tentu kalau nggak ganggu pikiran saya nggak akan nguber-nguber ya. Ini menggelisahkan. Tentang Kang Elvandi sebagai mentor, yang pertama beliau adalah orang yang berkapasitas baik ilmu maupun pengalaman dalam bidangnya. Yang kedua, beliau adalah orang yang berdedikasi. Yang ketiga, he walks the talk. Mentor yang nggak cuma ngomong, tapi juga melakukan apa yang dikatakannya. Dan to be honest, sulit menemukan mentor anak muda yang kayak gitu. Muhammad Elvandi dari CMA, ini merupakan manusia produktif yang pernah saya kenal. Teman-teman semua yang merasa kapasitasnya mentok, ingin menambah value diri, namun juga pengen tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam, kemudian mendapatkan dukungan dari lingkungan yang positif, ya saling mendukung satu sama lain untuk menggapai mimpi besar. Ini adalah tempat yang tepat untuk teman-teman semua. Dan untuk teman-teman, khususnya anak muda, muslim-muslimah yang saat ini bingung mau ngapain, lagi nyari komunitas dengan visi dan spirit yang sama, I recommend you to join Elite Circle. Saya sangat merekomendasikan teman-teman untuk join Elite Circle. Tidak hanya itu, member Elite Circle ini juga tersebar di seluruh dunia. Tentunya ini akan membangun jejaring yang luar biasa untuk kita semua bergerak di bidang expertise masing-masing. Saya Dian, di Mopo, South Korea, melesat bersama Elite Circle. Arthur Koyum dari Fes Maroko, melesat bersama. Saya Gildan Rudoni, Elite Circle from Canada, melesat bersama. Elite Circle Muslim, melesat bersama. Saya Khotob di Sharjah, Uni Emirat Arab, melesat bersama Elite Circle. Ria Hari Gusmita dari Paderborn, Jerman, melesat bersama Elite Circle. Nama saya Sumaya Fakihah dari Warsaw, Polandia, bersama Elite Circle, melesat bersama. Saya Nuzul dari Albion, New York, United States, Elite Circle, melesat bersama. Saya Muhammad Rifki Panjaitan dari Kairo, Mesir, melesat bersama. Saya Sika Setia di Chiba, Jepang, melesat bersama. Inspektur Polisi 2, Alan Devi Triando dan Nantasa di Kesatrian Dalmas Polda Jabar, melesat bersama. Muhammad Andrea Rizal dari Aceh, melesat bersama. Elite Circle, Melesat bersama. Melesat bersama. Melesat bersama.
Selamat datang Bapak Ibu, teman-teman semua dalam kegiatan pada malam hari ini di waktu Montreal dan pagi hari di waktu Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku pengurus Syiar Montreal mengucapkan selamat datang kepada para peserta pengajian rutinan yang pada kesempatan malam hari ini kita bekerja sama dengan Elite Circle yang mana nantinya kita akan mendapatkan pemaparan mengenai bagaimana menumbuhkan Muslim mindset. Life is not only about me yang nanti akan disampaikan oleh Al-Ustadz Muhammad Elfandi LCMA. Tetapi sebelum kita mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh pemateri, terdapat beberapa hal yang mari kita ikuti bersama, yakni yang pertama, kita membuka acara ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kemudian saya mengundang Ketua Syiar Montreal untuk bisa menyampaikan sambutannya dalam kesempatan malam hari ini dan memberikan selamat datang bagi semuanya dan juga sekaligus memperkenalkan bagi yang belum mengetahui organisasi ataupun jamaah Syiar Montreal yang ada di Montreal, Kanada ini. Pada Ketua Syiar Montreal, dipersilakan. Brother Ridwan, apakah kita akan mulai baca Quran juga atau langsung? Sambutan dulu boleh deh. Oke. Setelah itu kita baca Quran. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Hari Widiantoro. Saya Ketua Syiar Montreal untuk pengurusan 2023-2024. Saya sedang belajar S3 di McGill University. Baik, yang pertama ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Saya tidak akan banyak bicara. Beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama ya pasti saya ingin berterima kasih kepada pemateri Ustadz L. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mau berbagi ilmu kepada kita semua. Tentunya Ustadz ini banyak sekali pengalaman, khususnya dalam mengorganisir organisasinya ya. Dan juga selain ilmu organisasi itu sendiri juga punya ilmu dalam bidangnya. Nah, terima kasih sekali sudah mau membagikan waktu, meluangkan waktu untuk berbagi ilmu kepada kita semua. Selanjutnya saya ingin berterima kasih kepada Jamaah Syiar Montreal juga yang sudah hadir saat ini untuk menuntut ilmu. Semoga kesempatan kali ini bisa menjadi berkah bagi kita semua, karena sesungguhnya menuntut ilmu itu adalah ibadah, dan dia bisa menjadi amal jariah buat Ustadz L juga yang akan membagikan ilmunya, dan juga buat kita semua. Kalau misalnya kita mendapatkan ilmu dari perkumpulan ini, lalu kita amalkan dan kita sebarkan kepada orang-orang yang belum tahu, maka insya Allah itu dapat menjadi amal jariah. Dan ilmu sendiri itu adalah hal yang sangat penting dan sacred dalam Islam. Al-ilmu nurun wa nurullahi la yuhdalil asi. Sebegitu sacrednya ilmu dalam Islam itu. Misal ilmu sendiri, kata ilmu sendiri itu kan bahasa Indonesia yang diadopsi dari bahasa Arab, ilm ya. Dan ilm itu sangat luas, saya pikir luas maknanya melebihi dari yang kita ketahui dalam bahasa Inggris, misalnya apa knowledge atau science
ilmu itu lebih luas, beyond dari makna dari science dan knowledge itu sendiri. Dan saya pikir belum ada padanan kata dalam bahasa Inggris sebagai bahasa yang kita pakai sehari-hari di Kanada. Belum ada padanan kata yang eh, mungkin bisa equal dengan kata ilmu itu sendiri. Maka dari itu, insya Allah yang kita lakukan di sini saat ini, insya Allah akan menjadi berkah bagi kita semua karena kita menjadi orang yang menuntut ilmu, thalibul ilmu. Selanjutnya, Syiar Montreal sendiri itu adalah komunitas Muslim Montreal, Greater Montreal khususnya, dan ia hadir dari emerge from kalangan diaspora Muslim dari Indonesia, yang kalau tidak salah dulu itu dimulai dari zamannya Prof. Harun Nasution, profesor-profesor dari students dari IAIN atau UIN yang dulu datang ke McGill untuk belajar, lalu berkumpul dengan para diaspora. Kenapa kita tidak membuat jamaah pengajian? Dimulai dari situ sampai sekarang, alhamdulillah bisa terus konsisten dan semoga terus konsisten sampai seterusnya ya. Maka dari itu sebelum saya akhiri ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah legalitas dan juga youth program di Syiar Montreal ini. Tadi saya bilang bahwa semoga kelompok ini, komunitas ini dapat terus berkembang, terus konsisten. Maka saya pikir tidak ada jalan lain selain kita mendaftarkan organisasi ini sebagai organisasi di bawah hukum Kanada, sebagai organisasi yang terdaftar Kanada. Maka insya Allah dalam kepengurusan kali ini kami akan mengusahakan ini, tapi juga kami akan membutuhkan jamaah Syiar Montreal untuk juga involve agar saya pikir penting ide membuat legalitas ini tidak hanya dari sekalangan orang saja, tetapi semua bisa involve. Saat ini saudara kita Fariduddin Attar sedang mempelajari step-step bagaimana agar organisasi kita bisa masuk ke dalam organisasi di bawah hukum Kanada. Lalu insya Allah nanti setelah sudah jelas kita akan membuat kepanitiaan, dan kepanitiaan ini insya Allah akan membuat setiap orang involve, tidak hanya pengurus, karena ini adalah sepertinya satu proyek yang sulit kalau dilakukan 2, 3, 4 orang. Insya Allah kepanitiaan ini akan membuat jamaah Syiar Montreal involve dari kalangan manapun. Lalu yang terakhir adalah youth program. Ini ini satu divisi yang kelihatannya lama sudah tidak hidup ya. Saya pikir kalau dalam jangka waktu panjang Syiar Montreal ingin konsisten, salah satu hal yang penting untuk diurus dan dihidupkan adalah youth program, karena mereka yang akan terus menjadi kader-kader seterusnya. Dan ini juga satu hal yang insya Allah akan kita tekuni selama tahun ini sesuai dengan kapasitas yang kita miliki. Maka nanti akan saya follow up selanjutnya. Saya punya ada initial plan soal bagaimana menghidupkan kembali youth program ini, dan saya akan share nanti kepada para jamaah insya Allah. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan saat ini. Terima kasih sekali lagi kepada Ustadz El dan juga jamaah Syiar Montreal.
saya akan kembalikan lagi kepada Saudara Ridwan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Heri selaku Ketua CR Montreal yang telah memberikan sambutan dan welcoming speech kepada para peserta yang hadir pada malam hari ini. Baik, sebelum kita memasuki pemaparan materi ataupun tausiah, mari kita awali kegiatan ini dengan membaca Al-Quran dan juga terjemahannya, di mana ini menjadi tradisi bagi jamaah CR Montreal dalam kegiatan-kegiatannya. Semoga apa yang kita baca, ayat-ayat Al-Quran ini bisa membumi dan bisa kita resapi dan kita bisa aplikasikan makna-maknanya. Kepada yang bertugas, kami persilakan untuk bisa membacakan ayat Al-Quran dan juga terjemahannya untuk dipimpin oleh Mas Heri selaku Ketua CR Montreal, dan nanti terjemahannya akan dibacakan oleh Saudara Dante. Baik, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Saudara Ridwan. Ini karena saya on fire, jadi saya insist untuk membaca Al-Quran lagi. Karena kemarin baru sembuh dari sakit dan sekarang jadi on fire. Untuk yang membaca terjemah nanti Teh Gaida, bukan Kang Gaida. Baik, kita akan membaca sedikit saja surah Al-Anbiya dari ayat 31 sampai 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waja'alna fil ardi وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون صدق الله العظيم. And we have placed from mountains upon the earth so it does not shake with them. And made it in broad pathways so they may find their way. And we have made the sky a well-protected canopy. Still they turn away from its signs. And he is the one who created the day and the night, the sun and the moon, each traveling in an orbit. We have not granted immortality to any human before you, O Prophet. So if you die, will they live forever? Every soul will taste death, and we test you, O humanity, with good and evil as a trial. Then to us you will all be returned. Baik, terima kasih. Semoga ayat-ayat Al-Quran dibacakan mampu kita resapi makna-maknanya dan bisa menuntun kita dalam berkehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, teman-teman, para jamaah CR Montreal yang hadir pada malam hari ini, sebelum kita memasuki materi, mari kita secara bersama-sama untuk mengambil gambar terlebih dahulu bagi para hadirin, para peserta untuk bisa on cam agar kita bisa melakukan
foto bersama terlebih dahulu. Dipersilakan. Eh, untuk yang lainnya. Baik, mari kita foto bersama-sama. Sepertinya tidak boleh menggunakan simbol jari begitu ya. Baik, saya akan ambil di gambar pertama terlebih dahulu. 1, 2, 3, keep smiling. Lagi untuk slide kedua. 1, 2, 3. Baik, sekali lagi. Akhir. 1, 2, 3. Baik, terima kasih para hadirin telah mengambil foto bersama. Sangat diapresiasi bagi para peserta jika diperkenankan untuk bisa tetap on cam sehingga kita nantinya akan lebih interaktif dalam rangka mendengarkan pemaparan materi dari Ustadz L yang tentu saja nanti akan banyak hal yang akan kita dapatkan dari bagaimana kemudian kita membangun mindset jadi seorang muslim, khususnya bagi kita semua saudara-saudara muslim yang hari ini sedang berjuang di negara barat ataupun di lingkungan yang jauh dari komunitas muslim. Tentu ini sangat berarti, sangat-sangat bermanfaat bagi kita. Langsung saja saya persilahkan kepada Ustadz L untuk bisa memberikan pemaparannya. Kira-kira saya berikan kurang lebih maksimal 40 menit dan nanti kita akan lanjutkan dengan tanya jawab para peserta untuk menyimak dan mengambil manfaat apa yang disampaikan. Pada Ustadz L, kami persilakan. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftahna qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Wahaikum jami'an bitahiyatil islam al-khalidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Sahabat-sahabat yang saya hormati, Bapak Ibu, saya mengucapkan rasa syukur luar biasa mendapat kesempatan terhormat diundang oleh Syiar Montreal ini. Terima kasih Pak Ketua Komunitas, Pak Hari Widiantoro. Luar biasa saya melihat antusiasmenya, walaupun kita beda benua, beda zona waktu. Saya pagi hari, kawan-kawan di malam hari. Tapi terlihat semangatnya, apalagi Pak Hari sudah gaspol katanya ya, sudah on fire. Mudah-mudahan Syiar Montreal ini menjadi salah satu mercusuar ilmu baru dari Indonesia untuk masyarakat dunia dan masyarakat Kanada. Mas Ridwan juga yang sudah membuka acaranya, jazakumullah khairan katsira. Saya merasa bersyukur sekali bisa berkenalan dengan kawan-kawan baru dari Kanada. Montreal ini kalau tidak salah di area yang berbahasa Prancis ya. Jadi merci beaucoup for the opportunity. Saya senang sekali. Il y a beaucoup de participants aussi aujourd'hui. Berapa orang? 41 orang. 41. Je sais pas, est-ce que vous parlez français aussi ici? Saya sangat senang karena udah lama tidak mendapatkan kesempatan untuk parler français avec les gens. Dan sekarang bertemu lagi. Kok? Monsieur Dante? C'est bien, vous parlez bien français. Bravo. Alhamdulillah, alhamdulillah. Saya ingin kenalan dulu sedikit Bapak Ibu yang saya hormati. Saya memang agak lama tinggal di luar juga. Setelah saya dari Mesir itu saya tinggal di beberapa negara ya. Saya dulu kuliah di Mesir di Al-Azhar 3 tahun. Apakah muncul gambarnya, sahabat-sahabat? Muncul. Ya, muncul. Jadi ya, mungkin sahabat-sahabat bisa pin profil apa namanya zoom narasumbernya biar bisa besar gambarnya. Karena saya tidak share screen tapi menggunakan sistem yang lain ini. Nah ini saya aktivitas dulu menempuh pendidikan itu di Al-Azhar Mesir 4 tahun.
Setelah itu saya lanjut ke Eropa, ke Prancis dulu. Saya pernah kuliah di Prancis itu 2 tahun, walaupun tidak selesai master saya di Institut Européen des Sciences Humaines de Paris. C'est pour ça que je parle français aussi, mais j'ai oublié beaucoup de mots parce que depuis longtemps je ne parle pas français. Setelah itu saya lanjut lagi studi saya di Inggris, di Manchester. Di beberapa tempat saya belajar, dan setelah beres 2016 saya pulang ke Indonesia dan memulai dakwah di Indonesia, di beberapa negara Eropa, di New Zealand. Yang belum adalah ke Kanada dan ke Amerika, insya Allah. Next dakwah mudah-mudahan bisa silaturahim ke kawan-kawan Montreal. Ramadan kemarin saya di New Zealand 1 bulan full, tapi Ramadan ini insya Allah di Indonesia. Aktivitas sehari-hari saya researcher, penulis, training seperti yang kawan-kawan lihat tadi di video, dan juga saya pelatih bela diri, karate saya. Juga praktisi bela diri yang lain, karena hobi aja bela diri itu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, saya diminta oleh Gaida sahabat saya ini untuk berbicara tentang mindset. Saya merasakan ya apa yang Anda rasakan di Kanada itu, karena kita sebagai muslim minoritas mungkin kita bergelut dengan persoalan, bahkan jangankan yang sifatnya ekspansi yang gede ya, untuk perizinan saja mungkin agak berat. Makanan halal saja kita mungkin harus struggling untuk membuka satu aja restoran, ingin membuka satu sekolah Islam. Ini adalah struggling kita yang tinggal di luar negeri sebagai muslim di negeri yang minoritas. Tapi sahabat-sahabat, saya ingin berbagi tentang sebuah pandangan yang saya kira begitu kita paham apa itu Islam, kita akan tahu bahwa ternyata semua yang sedang kita perjuangkan, semua itu terlalu sederhana untuk ukuran Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk ukuran misi kita di muka bumi. Nah, saya ingin membuka diskusi ini karena waktu kita sangat padat dengan satu tema penting, fondasi. Saya membangun gerakan Elite Circle dan saya selalu memulai tema-tema dengan kawan-kawan Elite Circle di Indonesia itu dengan satu tema penting, yaitu fondasi, basic value. Apa sih yang kita perjuangkan, apa yang Allah inginkan pada setiap muslim itu. Nah, setelah kita elaborasi Quran, Sunnah semuanya, kita akan merangkum satu hal, bahwa ternyata misi Islam itu terangkum dengan 3 hal ini. Terangkum dengan bagaimana menyebarkan Islam di seluruh dunia, menjadi rahmatan lil alamin. Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai dakwah Islam itu dengan mengutus seorang nabi yang ummi di tanah yang sangat kecil. Jadi jauh lah kalau dibandingkan dengan Montreal ya. Ini sebuah daerah terpencil gurun pasir yang namanya Mekkah Al-Mukarramah. Di Mekkah Al-Mukarramah inilah Nabi Muhammad diturunkan, yang didampingi para sahabatnya itu, mayoritasnya di Mekkah itu ya para penggembala. Memang ada orang-orang elit kayak Abu Bakar, Utsman, tapi yang lain-lain Ibnu Mas'ud, yang lain-lain itu kan orang-orang yang sangat sederhana. Tapi dalam waktu yang sangat singkat, orang-orang sederhana ini bisa mengubah tatanan umat manusia. Yang awalnya 40 orang, asabiqunal awalun itu, hijrah mungkin 170 orang, kan, perang Badar 313, perang Uhud 700 orang, perang Azab 3.000 orang, Hajatul Wada 100 sampai 144.000 orang. Tiba-tiba dalam 2 milenium, dalam 14 abad ini, umat manusia sekarang ada 2 miliar umat Islam itu. Jadi lompatannya eksponensial untuk ukuran sebuah agama yang dibawa oleh para penggembala, dibawa oleh orang-orang sederhana di Mekah dan Madinah. Jadi ini sangat mind blowing ketika kita melihat bagaimana capaian-capaian umat Islam dari mulai zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu zaman-zaman Daulah Umayyah, Daulah Abbasiyah dengan capaian saintifiknya sampai hari ini. Jadi umat Islam itu tidak punya alasan sama sekali untuk pesimis, untuk berpikir kecil, kerdil, atau apalagi berpikir sebagai minoritas dengan mental minoritas. Karena kita ini adalah agama agung yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat terbaik yang disiapkan for the humanity, untuk umat manusia. Maka kalau kita rangkum, misi agama Islam ini terangkum menjadi 3 kata ini. Inilah mindset muslim yang perlu terbentuk, terbangun. 3 mindset ini akan mempengaruhi cara kita berpikir. Ibadah, khalifah, rahmah. Apa itu ibadah? Kita sering mendengar kata ibadah ya. Kadang-kadang kalau saya ngisi training, kalau sifatnya training, saya akan nanya gini. Coba teriakan 2-3 contoh ibadah
sekaligus tanpa berpikir. Tuh 2, 3 teriakan. Nanti Anda boleh uji coba di forum-forum yang lain. Anda akan mendengarkan tanpa berpikir ya. Kalau berpikir mungkin orang akan mikir dulu contoh-contoh yang extraordinary. Tapi kalau disuruh refleks, orang akan ngomong contoh ibadah itu langsung yang terbesit di pikirannya adalah salat, zakat, haji, ngaji, zikir. Ya betul itu ibadah juga. Tapi tepatnya itu rukun Islam kan. Nah, kita akan menyebutkan tema-tema yang populer. Padahal ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Adzariyat ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. It means that all aspect of humanity, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, kita di toilet, di ruang rapat, di jalan tol, kita macet-macetan, di tramway, di parlemen, kita sedang riset di laboratorium, kita sedang bikin jurnal-jurnal terindeks Scopus, bahkan kita sedang diplomasi internasional, semua itu adalah bagian dari ibadah. Ibadah itu totalitas kehidupan. Nah, ini penting sekali sehingga setiap muslim itu fondasi berpikirnya, seluruh aspek kehidupan harus kita isi. Seluruh aspek kehidupan perlu kita isi. Karena kalau misalnya muslim berpikir ibadah itu hanya yang ritual, maka seolah-olah muslim tersebut sedang menjadi sekuler cuman tanpa sadar. Sekularisme yang diajarkan oleh peradaban barat di abad 17 itu sedikit demi sedikit kan masuk ke umat Islam dengan masif bahkan. Sejak zaman penjajahan Napoleon sampai penjajahan Belanda di Indonesia itu semua penjajah mengajarkan tentang sekularisme, memisahkan agama dari kehidupan sehingga agama dilokalisir menjadi ritual. Lalu kehidupan tanpa ada nilai agama itu signifikan sekali dalam cara pandang seorang muslim. Sehingga dia dipandu oleh agama ketika sholat, ketika majelis taklim, tapi mungkin tidak merasa dipandu oleh agama ketika dia melakukan riset dalam psikologi, ketika dia melakukan diplomasi di parlemen, ketika dia misalnya membuat perusahaan internasional. Kenapa? Karena dianggapnya itu tidak sedang beribadah. Maka fondasi penting bagi mindset muslim, hidup itu bukan hanya ibadah ritual, tapi hidup itu bagaimana seluruh aspek kehidupannya harus tersentuh oleh nilai Islam. Yang kedua, mindset penting yang saya pelajari ya dari perkembangan umat Islam dan juga bagaimana pergerakan para sahabat, itu mereka didrive oleh satu nilai yang sangat agung, yang namanya nilai al-khilafah. Cuman kadang-kadang kata khilafah ini direduksi menjadi narasi kampanye pihak tertentu tegakkan khilafah, padahal bukan gitu. Kata khilafah dalam Al-Quran itu Al-Baqarah, Allah mengatakan wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah mengatakan kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan di muka bumi ini para khalifah. Artinya itu leadership. Khalifah itu artinya pengelola bumi. So we need to think in global level, bahwa seorang muslim yang standar adalah muslim yang level berpikirnya, level cita-citanya, level kontribusinya itu global. Makanya kalau ada muslim yang cita-citanya internasional, itu muslim yang biasa aja, muslim yang standar. Justru kalau muslim level berpikirnya nasional atau lokal, itu muslim yang di bawah standar. Menurut standar Al-Baqarah ayat 30. Jadi itulah mentalitas yang perlu dibangun dari muslim. Dia selalu berpikir kalau dia berkarya in any field, di bidang apapun, dia perlu berpikir saya ingin berkarya di level internasional. Karena itu sebuah standar Quran. Itu yang kedua ya, bahwa kita perlu menjadi pemimpin. Yang ketiga, sahabat-sahabat, adalah mindset contribution. Allah mengatakan dalam surah Al-Anbiya ayat 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutus kamu wahai Muhammad kecuali sebagai penebar rahmat, cinta, kasih sayang, kebaikan, manfaat, influence, impact. For whom? Lil alamin artinya it's not even for humanity, it's for all universe. Itu artinya lil alamin. Jadi efek seorang muslim kalau dia paham ajaran Islam dengan mendalam, itu bukan sekedar rahmat itu menebar salam, senyum, sapa, berbaik hati, tidak sombong, rajin menabung dan menjebang jiwa cross, nggak hanya itu gitu. Tapi makna dari rahmatan itu dia benar-benar memberikan impact yang besar bagi umat manusia, bagi binatang, bagi lingkungan, bagi ekosistem. So I always think that
Setiap muslim yang berpikir tentang visi Islam, maka harusnya yang paling lantang teriak-teriak dalam forum-forum global warming itu seorang muslim dengan membawa dengan membawa spirit Quran, tapi dengan jas, dengan apa namanya, dengan dasinya, dengan sepatu mengkilatnya, atau dengan rapat-rapat ber-AC-nya, dia bawa nilai Quran di ruang-ruang kayak gitu. Rahmatan lil alamin itu ketika dibawa oleh seorang researcher dalam bidang misalnya teknologi, dia akan terjemahkan Quran dalam bidang artificial intelligence, dia akan terjemahkan Quran dalam sisi teknologi, dalam produk-produk. Itu harus terwujud. Nah, pemahaman mendasar ini, mindset ini akan mengubah bagaimana cara muslim memperjuangkan agama. Karena hidup bukan hanya sekedar saya muslim, maka saya yang penting sholat buat diri sendiri aman, nggak pernah ketinggalan sholat Jumat, dan kalau misalnya makan, saya selalu makan yang halal. It's not about me. Nggak hanya soal muslim jadi diri sendiri yang aman, nggak hanya itu. Karena ada yang lebih besar yang diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kita. Nah, ini sebagai pengantar Bapak Ibu, karena selama berabad-abad kita sebagai bangsa Indonesia ataupun kita sebagai bangsa besar Nusantara dulu, kita ini melihat ada umat-umat besar yang silih berganti mengambil peran peradaban, bukan? Sejak zaman dulu. Coba kita lihat misalnya, ketika kita buka sejarah, kita akan melihat gini, ada peradaban besar di Sumeria, Akkadia, Babilonia, Mesir kuno, ya enggak? Lalu ada peradaban Mesir, peradaban Yunani, Alexander the Great ketika menjajah Mesir, lalu juga menggabungkan Mesir dengan Yunani, ada peradaban Helenisme, peradaban Persia, peradaban Romawi, sampai datang umat Islam. Muslimnya sendiri, kalau kita lihat secara demografi, itu yang memimpin, yang leading adalah Muslim Arab. Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, itu dari suku Quraisy, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah. Setelah itu, ketika satu entitas itu tidak mampu lagi menjadi leader dalam peradaban, Allah ganti. Karena Allah mengatakan, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari yang kami pergilirkan di antara manusia. Kadang di atas, kadang di bawah, yang tidak mampu skip, lewat, ganti. Allah gantikan, peradaban itu dipimpin oleh orang-orang Kurdi. Salahuddin al-Ayyubi, bukan? Salahuddin al-Ayyubi ketika memenangkan perang Hittin tahun 1187. Ketika Salahuddin al-Ayyubi dan keturunannya tidak mampu melanjutkan, Allah gantikan dengan muslim yang lain, yaitu muslim Turki. Dari stepa Asia Tengah berangkatlah Ertugrul itu, meninggal di tengah jalan, digantikan oleh anaknya Utsman al-Ghazi. Berdirilah Daulah Utsmaniyah, Turki Utsmani, dari abad 13 sampai abad 20. Ketika Turki Utsmani itu tidak mampu lagi memikul peradaban, Allah gantikan peran itu bahkan ke umat-umat yang tidak bertauhid. Siapa mereka? Bangsa Eropa. Ada zaman-zaman kejayaan Portugis, abad 16, abad 17-nya kejayaan Spanyol, 18-19-nya bersaing antara Inggris dan Prancis, abad 20 Amerika. Sekarang abad 21 bersainglah dua giant ini, Amerika dan China. Lalu di mana saya sering nanya gini, bangsa besar mana yang secara demografinya besar, teritorinya besar, yang belum dapat jatah peradaban? Ya kita inilah ya, yang lucu-lucu dan ramah-ramah ini. Kita inilah bangsa Indonesia yang belum dapat jatah peradaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Adil akan membagi ke semua pihak asalkan dia mampu. Maka Bapak Ibu, sahabat-sahabat, sebetulnya dalam konteks strong Indonesian ya, Indonesia yang kuat, kita perlu berpikir mulai punya cita-cita besar sebagai muslim ya. Sebagai muslim kita perlu punya cita-cita besar. Menjadi muslim gak sekedar saya ingin menjadi muslim yang soleh buat diri sendiri, tapi perlu berpikir bagaimana Indonesia ini menjadi inspirasi dunia. Saya selalu membuat peta kayak gini. Nggak ada yang melarang kita bikin peta seperti ini. Karena bumi itu bulat kan, kecuali kalau bumi datar. Bumi itu bulat, maka kalau kita buka si peta dunia itu kita bentangkan, ya kita bisa memulai starting point-nya itu dari negara mana saja. Kita bisa menempatkan negara manapun di tengah-tengah. Karena ini sebuah mindset. Siapa yang membuat peta kayak gini? Ya orang lain. Orang lain membuat peta seperti ini. Dan kita perlu memiliki mindset, barangkali Indonesia ini bisa menjadi alternatif baru umat manusia.
Nah, saya bisa berbicara tentang tema ini cukup panjang ya. Ini tema geopolitik. Kebetulan studi saya di Manchester itu political science. Saya S1-nya dakwah, tapi saya pengkaji politik. Walaupun saya bukan terlibat di politik praktis. Saya hanya di politik akademis saja. Nah, sekarang di depan semua konstelasi geopolitik, Indonesia itu berpeluang menjadi alternatif baru. Bahkan di beberapa riset, lembaga riset Inggris kemarin saya baca, tahun 2050 diprediksi Indonesia urutannya kekuatan ekonomi terempat terbesar dunia. Yang pertama Cina, yang kedua Amerika, yang ketiga itu India, yang keempat Indonesia. 2050 gitu. Jadi apa yang digadang-gadang orang Indonesia masih real, cuman itu masih kosong kalau nggak ada anak-anak muda Muslim yang memperjuangkannya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, dari perspektif inilah kita perlu paham bahwa ternyata target-target kita itu sangat besar. Oke, ini sebagai pengantar. Nah, saya sekarang ingin masuk ke level yang lebih personal soal mindset kita. Saya paham ya ketika kita berbicara tentang tema ini, kadang-kadang ada di antara kita yang berpikirnya seperti ini. Aduh, kejauhan, ngapain sih gede-gede amat? Kita mah yang penting beres kuliah. Udah untung anak-anak saya misalnya bisa ke masjid juga nggak dilarang oleh pemerintah. Udah untung kita bisa bikin restoran halal dan makanan nggak dilarang. Kita mungkin berpikir, tergoda ingin berpikir di level-level yang personal seperti itu. Wajar, setiap manusia memikirkan diri sendiri. Tapi kalau kita berpikir lebih jauh lagi, menjadi visioner, maka kita akan sampai pada kesadaran satu ini. Bahwa hidup manusia itu is not about spending our time for ourselves. Karena setelah kematian, kita masih memiliki kehidupan yang sangat panjang. Sekarang dari tema besar ini, saya akan masuk ke tema yang sangat personal ya. Biar kita lihat korelasinya. Ini adalah life journey model. Kemarin saya baru menyelesaikan training ini, saya memberikan training tentang bagaimana memiliki mindset akhirat selama 12 sesi. Gaida ikutan juga ya. 25 jam trainingnya itu selama sebulan. Kita sering berpikir bahwa orang yang bermimpi besar adalah orang yang menargetkan jadi CEO dan memiliki omset miliaran, masuk ke daftar Forbes under 30, atau masuk toko perubahan usia 40 tahun, atau pensiun muda usia 50 tahun dengan harta melimpah. It's not big enough. To me, it's not big enough. Karena orang yang berpikir besar, kata Nabi Muhammad, adalah orang-orang yang mempersiapkan dirinya untuk kehidupan setelah kematian. Penjalanan kita masih panjang, bahkan sangat panjang. Setelah kita usia 80 tahun dan meninggal, atau bahkan usia muda Allah mencabut nyawa kita, perjalanan kita membentang dari mulai maut, sakaratul maut. Kita perlu siap-siap bagaimana kalimat yang diucapkan ketika kita sakarat. Lalu masuk ke alam barzah. Di alam kubur itu ada kehidupan baru yang kita akan tinggal di sana, menunggu di sana mungkin 100 tahun menuju kiamat, mungkin 1000 tahun, mungkin 1 juta tahun. Nabi Adam dan keturunan Nabi Adam yang ada di zamannya sampai hari ini masih di alam barzah, nungguin Israfil niup trompetnya. Itulah kehidupan baru kita yang lebih panjang dibanding di dunia. Dari alam barzah masih ada padang mahsyar. Perjalanan kita yang sangat jauh dari alam kubur menuju tempat yang sangat besar, meeting point seluruh umat manusia. Di padang mahsyar dalam kondisi telanjang, panas, dalam kondisi yang sangat panik, kita akan dihisab. Yaumul hisab, semua orang akan dapat buku dari kanan atau dari kiri, diberikan baik-baik atau dilempar. Nanti setelah yaumul hisab, kita akan di mizan. Di mizan itu bukan hanya amal kita, seluruh manusia yang terkoneksi dengan kita itu akan memberikan testimoni, akan memberikan respon. Orang yang merasa amalnya cukup, aduh subhanallah. Orang yang merasa dengan amal-amal biasa, amal sholatnya, amal zakatnya, amal hajinya, amal-amal majelis taklim yang merasa cukup, real. Itu benar-benar orang yang delusional, orang-orang yang ngimpi, orang-orang yang terperdaya dengan dirinya sendiri. Kenapa? Jangankan ingin dapat surga, ingin membayar orang-orang yang pernah terzalimi oleh kita saja, barangkali nggak cukup amal kita. Karena ketika yaumul mizan itu akan ada antrian orang-orang yang pernah sakit hati, yang pernah kecewa. Kalau bagi para playboy berarti ada akhwat-akhwat yang pernah di PHP itu akan ngantri minta ganti rugi perasaannya. Bagi para pengusaha yang merugikan karyawan akan ada antrian orang-orang yang menagih haknya. Bagi para politisi, nauzubillah lebih banyak lagi tuh antrian rakyat. Semakin gede rakyatnya, semakin banyak antriannya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati,
Kesadaran ini sering hilang di pikiran Muslim ketika dia berdinamika sehari-hari. Lalu setelah Yaumul Mizan, sirat, sirat yang berada di antara padang mahsyar sampai surga, di atas neraka jahanam, di bawahnya ada jahanam. Yang jaraknya pernah saya kalkulasi itu berdasarkan hadis dari Rasulullah dikonversi menjadi kilometer kira-kira 59 kali Jakarta New York bolak-balik. Jarak antara sirat dengan neraka jahanam di bawah itu. Jarak perjalanan Jakarta New York 59 kali. Nah, itu yang akan kita hadapi, barulah kita masuk surga. Jadi perjalanan yang panjang itu kita mengira bahwa kita cukup dengan amal-amal sederhana kita. Padahal Allah mengatakan bukan seperti itu. Kita berdoa setiap hari pada Allah Subhanahu wa taala dan doa ini kita ucapkan. Doa ini kita ucapkan, sahabat-sahabat. Inilah yang kita ucapkan. Ihdina as-sirat al-mustaqim. Ya Allah, tunjuki jalan yang lurus. Kita meminta kepada Allah jalan yang lurus setiap hari. Setiap hari. Lalu ketika kita meminta jalan yang lurus itu, kita lupa bahwa jalan yang lurus itu bukan sekedar nyaman dengan ibadah harian. Jalan yang lurus itu ketika kita lihat dalam tafsir para ulama, sirat al-mustaqim adalah jalan para nabi. Siratal ladzina an'amta alaihim, orang-orang yang sudah diberi nikmat. Bukan orang-orang yang maghdub, yang dibenci Allah atau yang dimarahi Allah. Waladhdallin, juga bukan orang-orang yang tersesat. Maka kalau kita rumuskan, doa yang kita ucapkan setiap hari adalah, ya Allah, kasih saya kehidupan seperti kehidupan para nabi lah, kira-kira kayak gitu. Dan kehidupan para nabi is not an easy task, is not an easy life. Kehidupan para nabi adalah apa yang Allah jelaskan. Kenapa saya tadi bilang bahwa orang-orang yang merasa dengan amal kecilnya cukup, itu adalah orang-orang yang delusional, orang-orang yang halu, karena Allah mengatakan gini, am hasibtum, apakah kalian mengira antadkhulul jannata, apakah kalian mengira akan masuk surga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum, padahal belum datang ujian-ujian berat sebagaimana ujian yang datang kepada umat sebelum kalian. Masathumul ba'sa wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Mereka itu digoncang, ditimpa oleh musibah, nelangsa, bala bencana, sampai-sampai Nabi dan umatnya mengatakan, kapan pertolongan Allah? Saking beratnya. This is our life actually. This is our path. Kalau masih ada yang menyangka hidup itu ingin mengajar kenyamanan, berarti dia salah kaprah berdoa tiap hari. Padahal dia tiap hari berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Nah, siratal mustaqim itu adalah jalan hidup yang berat para nabi. Sehingga mindset muslim kalau memahami ayat ini, kita akan siap bahwa muslim harus siap dengan tugas-tugas besar. Jalan kenikmatan bukanlah jalan hidup dalam kenyamanan dan keberlimpahan, tapi jalan para nabi yang dipenuhi misi perjuangan, misi pengorbanan, dan misi kontribusi kemanusiaan. Dari sinilah kita mengembangkan sebuah konsep bahwa berkontribusi menjadi volunteer, menjadi humanitarian, menjadi orang yang seorang aktivis, menjadi orang yang bergerak dalam organisasi, itu bukan keren-kerenan, bukan jago-jagoan, kamu aktivis ya, keren banget, seorang nasionalis. No, this is the essence of Islam. Karena amal itu adalah pekerjaan nyata. Amal soleh itu kerjaan yang konkret. Dia amal soleh tidak sekedar senyum, ataupun jujur dalam berkata, ataupun ikhlas dan menundukkan pandangan. It's not enough. Amal soleh adalah pekerjaan-pekerjaan yang berdampak. Maka dari itu, kalau di Elite Circle, apa yang kami bangun dengan 1.600 para pemuda itu, kami mengajarkan tentang konsep yang namanya, kita sebut dengan istilah RKU, Rencana Kontribusi Unggulan. Jadi setiap muslim perlu merumuskan apa karya terbaik yang ingin dia persembahkan for humanity. Kenapa? Karena nanti di padang mahsyar, inilah yang akan ditanyakan oleh Allah 5 pertanyaan. Kalau pertanyaan yang 3 itu, man robuka, man nabiyuka, madinuka, itu bukan pertanyaan yaumul hisab. Itu pertanyaan yaumul barzakh, pertanyaan alam kubur. Itu pertanyaan prolog, bukan pertanyaan inti. Sedangkan pertanyaan inti nanti di padang mahsyar itu ada 5. Yaitu tentang an umrihi fima afnah, tentang usianya untuk apa dia habiskan. Wa an syababihi fima ablah, tentang masa mudanya untuk apa dia habiskan, dia fokuskan. Wa an malihi fima iktasaba, tentang hartanya, sumber harta, sumber karirnya. Yang keempat, fima anfaqah, dengan apa dia kontribusikan, dan juga tentang penggunaan dari ilmu yang dia pelajari. Maka setiap kali sobat-sobat itu belajar, kuliah, apalagi sampai S3,
maka beban yang ada di pundak kita jauh lebih besar dibanding orang-orang yang nggak kuliah, dibanding orang-orang yang buta huruf. Kenapa? Itu akan ditanya di padang mahsyar. Nah, jawaban-jawaban yang ingin kita jawab nanti, itulah yang menjadi life goal alias RKU. Sehingga kehidupan seorang muslim itu benar-benar fokus, saya akan menjadi orang yang sangat gesit, memperjuangkan satu idealisme di dunia sebagai bahan saya menjawab pertanyaan Allah di akhirat. Kenapa? Karena kita sadar, Bapak Ibu yang saya hormati, minimal kalau saya sadar ya tentang ya seorang yang banyak dosa kita ini. Kita ini generasi banyak dosa. Allah Subhanahu wa taala itu bahkan akan bertanya terhadap semua nikmat yang Allah berikan. Jadi rasio antara dosa pribadi dengan nikmat aja udah nggak seimbang. Tsumma latus'aluna yauma idzin 'anin na'im. Allah akan bertanya setiap nikmat. Nikmat yang Allah berikan terlalu banyak. Dosa kita terlalu menumpuk. Usia kita terlalu pendek. Amal sholat kita terlalu kecil. Sedangkan harapan kita terlalu tinggi surga. Maka tidak ada cara lain untuk mendapatkan rahmat Allah di hari akhir kecuali kita beramal yang sangat impactful. Itu filosofinya. Jadi mindset muslim yang perlu dibangun adalah kita perlu merumuskan dan mengejar amal-amal yang influential, bahkan lintas zaman, lintas generasi. Seperti misalnya, kita semua kan mendengar kalimat inspirasi gini, lihat Imam Syafi'i zaman dulu hebat, lihat Ibnu Sina, lihat Al-Farabi, oke. They were great in their age, in their period. Tapi yang paling penting adalah ketika kita mengutip nama mereka, mempelajari mereka, mereka masih dapat pahala jariah. Padahal sudah berabad-abad. Kenapa kita tidak berpikir bahwa nanti ketika misalnya saya kasih contoh 100 tahun lagi ada pengajian syiar Montreal ya. Tahun 2124 nih nanti anak keturunannya Gaida dan juga Pak Dante, Pak Hari anak keturunannya itu ketika bikin syiar Montreal itu dulu lembaga ini didirikan oleh Pak Hari, oleh Ridwan dan kawan-kawan yang lain. Sekarang udah berkembang menjadi lembaga terbesar di Kanada dan kita harus melanjutkan. Nah, kira-kira imajinasi itulah yang harus kita siapkan karena semua amal soleh generasi kemudian itu akan menjadi pahala jariah kita. Karena kita sadar kita banyak dosa dan pahala kita terlalu minim kalau mengandalkan amal-amal biasa, sahabat-sahabat. Maka kita tidak boleh merasa aman. Seorang muslim nggak boleh merasa nyaman di dunia. Kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasul dalam hadis qudsi Rasul mengatakan, wa izzati, demi demi diriku kata Allah, la ajma'u ala abdi khaufaini. Aku tidak akan menggabungkan di dalam hambaku dua rasa takut. Dan juga la ajma'u lahu amnaini, tidak akan menggabungkan dua rasa aman. Maksudnya gini, idza aminani fid dunya, kalau dia ngerasa aman dari Allah di dunia, Allah kasih rasa takut di yaumul kiamat. Tapi kalau seorang muslim merasa khawatir tentang akhirat di dunia, Allah kasih rasa aman di akhirat nanti. Jadi saya itu suka greget, kenapa muslim merasa dengan amal-amal sederhananya cukup ngerasa aman, padahal nanti kita semua akan repot di akhirat. Maka kita perlu sangat resah di dunia ini, mindset kita dipasang. Ini bukan soal menjadi muslim yang soleh pribadi. Kita perlu resah karena amal-amal kita terlalu cetek dan kecil mengingat dosa kita yang banyak. Maka konkretnya pemahaman kita tentang yaumul hisab harus mendrive kita untuk merencanakan amal-amal super gede, amal-amal kontributif. Inilah manusia yang cerdas kata Rasulullah. Al-Kayyisu, orang jenius adalah orang yang mempersiapkan hidupnya dan bekerja keras untuk kehidupan setelah kematian. Tapi bukan berarti kita meninggalkan dunia, karena itu salah paham juga. Justru semakin kita paham tentang konsep akhirat, semakin kita agresif dalam bekerja keras, semakin kita ekspansif dalam amal-amal, semakin kita itu tidak pernah puas dengan karya-karya yang kecil dan sepele, semakin kita tidak pernah puas dengan capaian-capaian dakwah yang kita lakukan, karena selalu berpikir global, yang notabene itu standar ya, kalau dalam standar Allah Subhanahu wa taala. Maka kita rumuskan gini, RKU itu istilah kami, rencana kontribusi unggulan adalah tujuan hidup akhirat muslim yang diperjuangkan seumur hidup di dunia sebagai pemberat mizan di yaumul hisab yang nyata. Maka disiapkan tentang 5 pertanyaan ini dalam hadis sahih ya,
Diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Abu Barzah, anak kaki Adam itu kakinya anak Adam itu tidak akan berpindah dari tempatnya. La tazulu qadama ibni Adam yaumal qiyamati min indi rabbih hatta yusala an khamsin. Anak Adam itu kakinya nggak akan beranjak dari tempatnya sampai ditanya 5 hal tentang ini nih. Usia, life journey, masa muda, life journey, karir, contribution, capacity, dan contributionnya. Ini yang akan ditanya. Maka RKU itu kalau bagi kami adalah resume yang harus kita siapkan, life planning kita untuk menghadapi yaumul akhirat. Kita menyiapkan kanvas-kanvasnya dalam training itu, sistematikanya. Bagaimana setiap muslim di usia berapapun, usia 15 tahun, 20 tahun, 40 tahun, 50 tahun, harus mulai merumuskan apa karya terbesar RKU yang ingin dia capai di akhirat nanti. Itu sebagai life goal. Ada skema-skemanya, memulai menganalisa bakat, minat, lingkungan strategis, istikharah, banyak pola-polanya. Lalu dari sinilah kita menentukan mission statement atau RKU statement. Yang aku perjuangkan adalah membangun apa, bukan menjadi apa. Bukan saya ingin jadi dokter, jadi pilot, sebagaimana yang dijawab oleh anak-anak SD kan. Tapi kita ingin merealisasikan grand project apa, yang berdampak bagi siapa, di level mana, sebagai bahan catatan yaumul hisab di akhirat. Kalau orang sudah punya ini, barulah diterjemahkan menjadi kehidupan. Sehingga hidup seorang muslim yang memiliki cita-cita besar itu sangat rapi. Dia akan punya strategi. Apa saja yang perlu dia siapkan di usia remajanya, usia 15-30 tahun, 30-40 tahun. Karena kadang-kadang Bapak Ibu, saya melihat fenomena, saya kira kalau di kalangan intelektual enggak ya, kayak kawan-kawan di Kanada ini. Tapi saya lihat fenomena, kalau orang beres kuliah S1, maka bukunya disimpan, kapasitasnya berhenti, kursusnya tidak dilanjutkan. Seakan-akan belajarnya berhenti di usia 22 tahun. Atau sudah berhenti belajarnya ketika dia sudah doktor. Padahal Rasul mengatakan thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Belajar itu dari buayan sampai liang lahat. Kenapa? Menurut saya itu terjadi karena mungkin mimpinya terlalu kecil. Tapi kan gede itu Kang Elvani, mimpinya itu dia ingin menjadi menteri, kecil, cetek menteri itu. Dia ingin jadi influencer, tokoh di level Asia Tenggara, terlalu kecil. Mimpi besar adalah menjadi muslim yang berdampak sehingga nama kita masuk 70.000 teratas yang masuk surga tanpa hisab. Itu baru mimpi besar. Dan untuk mencapai mimpi besar seperti itu, sepertinya setidaknya kalau bagi saya, kapasitas yang kita dapatkan dari kuliah, luar negeri, belajar ini itu, kursus bahasa asing, mempelajari bela diri, apapun ilmu yang kita miliki, kayaknya masih terlalu cetek. Terus harus kita tingkatkan. Makanya efeknya apa? Pemikiran bahwa saya harus kontributif, efeknya membuat kita terus memiliki porsi pengembangan kapasitas diri selain pengembangan karir dan contribution. Ini penjelasannya sangat detail tapi saya skip aja ya. Tentang pola-pola bagaimana membangun kehidupan yang tepat porsi-porsinya di setiap potongan waktu. 0 sampai 15 tahun, 15 sampai 30 tahun, 30 40 tahun, 40 sampai 60 tahun dan di atas 60 tahun. Nah, sekarang intinya gini Bapak Ibu yang saya hormati. Bukti konkret bahwa orang itu sudah berubah mindsetnya dan ingin mengubah peradaban, mengubah umat, yang dia lakukan adalah mengubah diri sendiri. Karena kontribusi itu tidak bisa dilakukan oleh orang-orang yang miskin kapasitas. Dalam pepatah Arab gini, faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya tidak bisa memberi. Nggak punya duit, nggak bisa infak. Nggak punya ilmu, nggak bisa ngajar. Nggak punya leadership, tidak bisa mimpin. Maka yang kita fokuskan sebetulnya, kalau kita breakdown lagi dari mindset peradaban, lalu visi akhirat, RKU kita breakdown lagi, maka kita akan sampai pada kesimpulan, setiap muslim perlu menyiapkan kapasitas diri. Ini yang kita siapkan. Kapasitas diri dalam 4 aspek, intelektual, emosional, spiritual, dan fisik. Karir akan mengikuti. Income kita akan mengikuti. Capaian-capaian kuliah kita, IPK kita naik akan mengikuti dari sini. Ketika intelektualnya bagus ya IPK-nya bagus. Karirnya bagus juga. Emosionalnya bagus, dia karirnya juga meningkat. Fisiknya prima, dia bisa melakukan tugas-tugas dalam jangka waktu yang panjang. Spiritualnya oke, dia mentalnya kuat. Tidak mudah down, depresi, dan nyari healing terus gara-gara ada masalah ringan. Nah ini Bapak Ibu kawan-kawan, yang perlu dibangun turunan dari mental yang tepat. Kalau di Elite Circle, kami mengajarkan bagaimana membangun kapasitas itu dalam 10 sesi. Nah inilah yang kami ajarkan. 10 sesi ini kami ajarkan dalam kira-kira 3 minggu ya trainingnya. Sekarang ini yang ikut serta Gaida itu batch berapa Gaida?
26, Kang. Oh, angkatan 26. Sekarang Ya. sudah 28 angkatan. Bulan ini insya Allah angkatan 29. Kita terus mendampingi anak-anak muda, tapi saya yakin bahwa 10 materi yang kami berikan, dari mulai penyiapan mindset, membangun konsep diri, membangun life balance antara kesehatan, pikirannya, waktunya, keluarganya, cintanya, bukan hanya life balance, tapi juga punya kemampuan berpikir yang canggih, cara berpikir, cara belajar, logical thinking, cara memimpin, dan visi Indonesia. Ini nggak cukup. 10 materi ini hanyalah stimulus karena saya punya keyakinan gini. Manusia itu didampingi, bertumbuh matang, apalagi hari ini di zaman ini, itu nggak cukup dengan training, tapi dengan penugasan, tapi dengan satu ekosistem organisasi, lalu juga jaringan, silaturahim dalam jangka waktu yang panjang. Nabi Muhammad membina para sahabat 23 tahun. Maka kalau kita ingin membangun generasi yang memiliki karakter, memiliki high value, setidaknya kita butuh 20 tahun. Maka inilah, jadi Elite Circle ini adalah bukan sekadar training, tapi kami ini ingin merealisasikan pendidikan muslim yang komprehensif selama 20 tahun. Jadi daftar sekali itu untuk 20 tahun, kawan-kawan. Karena kita yakin bahwa perubahan itu harus komprehensif. Perubahan dari mulai cara dia berpikir atau akliyah atau ta'akul. Akal yang letaknya itu, ini konsep lain nih. Ini kalau dibahas bisa 2 jam tersendiri. Karena akal itu setelah diriset itu bukan di otak tapi di jantung. Dari mulai akal tempat ruh kita, akal kita yang membangun mental yang kuat, dan mental itulah yang akan membangun suluk atau behavior yang tepat, membangun karakter. Maka Bapak Ibu sebagai penutup, persiapan kita adalah contohlah role model untuk memiliki kualitas yang bagus, menjadi high value. Contohlah role model Rasulullah SAW yang 40 tahun pertama usianya itu penuh dengan pendidikan, penuh dengan persiapan mental, leadership untuk menjadi manusia agung. Ini satu slide ini kajian tersendiri. Saya sengaja merangkum banyak kanvas, banyak bagan karena Gaida minta ini temanya tentang pengajian buat kawan-kawan, maka saya pikir tema apa, ya udah saya gabung seluruh materi yang puluhan jam, saya gabung menjadi satu. Jadi satu halaman ini sebetulnya satu halaman itu satu serial. Ini satu serial tadi 10 sesi. Ini satu serial. Apalagi serial Sirah Nabawiyah ini kawan-kawan nanti bisa mengikuti. Insya Allah kita akan launching di Elite Circle kajian Sirah Nabawiyah, tapi hanya masa muda sang Nabi. Ini gratis bagi siapapun. 12 episode 24 jam. Karena total kajian Sirah Nabawiyah yang saya punya itu ada 70 episode alias 110 jam kira-kira. 110 jam. Sudah disiapkan, sudah ada rekamannya, tinggal di-upload. Jadi kalau kawan ingin ikut serta nanti silakan daftar, dikoordinir oleh Gaida. Itu gratis untuk umat Islam di Indonesia dalam bahasa Indonesia. Jadi akan ada kajian Sirah Nabawiyah yang sangat komprehensif dan insya Allah itu menjadi kajian sirah terlengkap di Indonesia. Yang paling utuh. Nah ini penjelasannya bagaimana setiap tahapan Rasulullah itu menjadi panduan kita. Kalau usia kita 25, lihat 25 Rasulullah ngapain. Setidaknya kalau kita udah lewat, ini buat anak-anak kita. Saya skip ini ya. Nah kapasitas Al-Fatih, ini contoh pendidikan ideal juga. Dan ini semua zaman dulu, mahal harganya, kalau sekarang murah. Karena teknologi pembelajaran banyak. Ini saya lewat kawan-kawan, ini banyak frame-frame yang saya rangkum. Mentalitas Elite Circle yang dibangun apa saja. Ada 7 mentalitas, 7 karakter, 7 mentalitas utama yang ada cabang-cabangnya. Intinya sahabat-sahabat, yang perlu kita bangun adalah belajar terus bagaimana mengembangkan mindset yang benar agar nanti membangun karakter. Karakter itu akan membangun kontribusi. Jadi kontribusi penting, tapi untuk melaksanakan kontribusi, bangunlah karakternya, bangunlah mentalnya. Dan membangun mental itu tidak sekedar dengan kalimat motivasi satu sesi. Membangun mental itu butuh bertahun-tahun. Dan itulah yang kita lakukan. Kita menciptakan ekosistem agar anak-anak muda bertumbuh, belajar agama bukan sendirian, bukan di rumah, bukan lewat YouTube. Tapi lewat ekosistem belajar bareng-bareng, baik itu offline ataupun Zoom online. Setelah pandemi kita jadi online. Tapi kita berusaha ketemu setiap kali ada kesempatan. Kita bikin gathering agar mereka saling mengenal, saling berjejaring. Gathering ini terus kita lakukan terakhir kemarin 2023 bulan Desember. Yang insya Allah mudah-mudahan ini salah satu ikhtiar kita untuk membangun generasi yang memiliki visi global Islam dan menjadi generasi yang kontributif. Begitu sobat-sobat, Bapak Ibu yang saya hormati yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, kasih tepuk tangan yang meriah untuk Ustadz El. Terima kasih atas pemaparannya, sangat luar biasa sekali. Dari teman-teman semua ini ada mungkin yang pada tahapan detox ataupun yang sudah memasuki tahapan restock. Jadi bagi mereka yang ini baru itu mungkin sifatnya dia dekonstruktif dulu tuh, menghilangkan noda-noda hitam dalam diri, dalam pikiran itu dihilangkan dulu. Tapi juga ada posisi di mana teman-teman yang mungkin sudah banyak dengar dari ceramahnya Ustadz Al ataupun dari berbagai ulama lainnya itu mulai nge-restock dia, membuild up, reconstruction gitu. Nah, untuk memperdalam materi yang tadi sudah disampaikan, saya persilakan kepada teman-teman, Bapak Ibu sekalian, para hadirin untuk bisa berdialog, memberikan pertanyaan kepada Ustadz El yang nanti akan direspon. Saya persilakan kepada para peserta yang ingin bertanya secara langsung kepada Ustadz, dipersilakan. Jika ada, bisa langsung raise hand, nanti kami persilakan untuk bertanya secara langsung. Jika ada. Oke, sebenarnya tidak ada yang secara langsung. Ini ada pertanyaan beberapa dari di kolom chat. Saya undang langsung kepada Mas Heri untuk bisa langsung menanyakan pada Ustadz El untuk supaya lebih interaktif. Monggo. Ya, terima kasih banyak atas ceramah dari Ustadz El. Tentunya ini mengingatkan saya kembali untuk bermimpi secara lebih jauh ya. Saya sadar sepertinya saya sudah stop bermimpi secara lebih tinggi begitu. Sejauh ini mimpi saya cuman kalau bisa lulus S3 aja itu udah empot-empotan. Dan dari ceramah ini saya merasa itu cetek sekali. Dan saya juga melihat ternyata Ustadz El ini juga hobi martial arts sama saya, dan jadi saya semoga bisa kapan-kapan sparring judo. Saya sendiri praktisi Brazilian Jiu-Jitsu, jadi kapan-kapan mungkin bisa sparring, mudah-mudahan. Baik, ada dua pertanyaan yang saya punya. Pertama, sebenarnya tadi kan ada salah satu slide yang menunjukkan Indonesia as a model. Ini menurut yang saya lihat sejauh ini Indonesian Islam atau Indonesian Muslims juga itu berada di periphery, ada di pinggiran gitu ya. Bahkan di Megel di sini ada Jamaah Syariah Montreal juga yang sedang studi Islamic Studies Megel, Ustadz Fathan Anik, beliau juga kuliah di Megel. Kajian Islam itu ada di periphery, mungkin juga karena Muslim leaders-nya tidak benar-benar bisa engage dalam dunia global. Menurut pembacaan Ustadz El ini, apa yang kurang dari Muslim Indonesia dan kira-kira yang perlu ditingkatkan itu apa agar bisa mampu bersaing di dunia global? Ada mentalitas apa sebenarnya dalam diri kita? Itu satu. Yang kedua, saya ingin bertanya tentang trajektori atau jalan pengalaman hidup dari Ustadz El itu sendiri. Karena selama saya belajar ada kayak semacam perdebatan antara scholars, antara professors. Ada yang ingin stay di dunia akademik, ada yang mengkritik buat apa tinggal di dunia akademik saja, menulis Scopus saja, sementara tidak ada impact di lapangan misalnya. Sementara saya lihat seperti Ustadz El ini kan dia sudah S1 lalu belajar S2 dari scholars lalu menuju aktivis lah katakanlah, intelektual dan juga aktivis di lapangan yang memberikan impact secara jelas gitu, tidak hanya menulis di jurnal-jurnal yang teman-temannya sendiri yang mengutip gitu kalau di Indonesia. Nah, jadi ketika transisi dari scholars menuju orang yang memimpin dan mendirikan dan memimpin organisasi elit ini, what was happening during this transition? Apa motivasi apa yang hadir? What was happening
ketika ada di situ. Terima kasih. Itu saja 2 pertanyaan yang saya sampaikan. Terima kasih. Baik, bisa langsung saja dipersilakan untuk bisa memberikan jawaban, Ustaz. Baik, merci beaucoup, Monsieur. Terima kasih sobat-sobat atas kesempatannya. Yang pertama tentang itu ya, tentang kita sebagai Muslim Indonesia. Saya kira sobat-sobat juga bisa sepaham dengan saya bahwa ternyata ketika kita berinteraksi, kita kadang-kadang datang dengan mental block dari tanah air bahwa kita alhamdulillah kita bisa diterima aja, alhamdulillah bersyukur gitu. Tapi ketika kita berinteraksi ternyata kita sama aja kok. Kita sama-sama aja, kita bisa bersaing dengan orang lain, ya enggak? Kita bisa bersaing, kita bisa lebih prestatif. Mereka bikin jurnal, we have journal, we have fun. Mereka bisa jadi dosen, kita juga bisa kalau mau kan. Kita bersaing. Sehingga kita tidak berbicara soal kapasitas sebetulnya. Apalagi sekarang pembelajaran itu sangat merata. Kita pun tidak berbicara tentang teknologi. Mungkin kita kurang pendidikan teknologinya, no. Thomas Friedman itu sudah menulis hampir 20 tahun yang lalu, The World is Flat, kata dia. Dunia itu seakan-akan datar karena semua limpahan teknologi di negara maju itu menyebar dengan sangat cepat. Sehingga kesempatan kita untuk unggul kayak orang lain itu sama. Jadi dari mana sih akalnya? Menurut saya, dalam pembacaan saya, interaksi saya dengan berbagai negara ataupun interaksi saya dengan muslim-muslim di Indonesia, yang kurang di kita adalah at-tumuh. At-tumuh itu artinya ambisi. Yang kurang itu ambisi. Saya waktu itu ngelihat bagaimana orang-orang itu menjelaskan Napoleon Bonaparte di Musée du Louvre. Karena di Prancis itu kalau saya di Paris, pasti saya nongkrongnya itu di Museum Louvre. Lihat lukisan, dan saya sering lihat bagaimana guru-guru SD membawa anak-anak. This is Napoleon, the conqueror of the world. We can be like him. We must continue his heritage. Bien sûr en français. Dia menjelaskannya dalam bahasa Perancis. Saya dengerin gitu kan. Ada narasi seperti itu. Ketika Anda ke National Gallery of London di Inggris, Anda akan melihat sebaliknya. We defeat Napoleon Bonaparte katanya. This is Jenderal Wellington yang mengalahkan Bonaparte dalam perang Waterloo. Kita ini penguasa dunia dan kita ini lihat benderanya British Empire, namanya British Empire, the Great Britain. Nah, ada obsesi-obsesi yang diturunkan ke anak-anak kecil sehingga ketika mereka remaja, ketika bersaing, coba sobat-sobat lihat ya, fenomena tentang Olimpiade Science. Olimpiade Science. Banyak bukan anak-anak muda Indonesia yang juara kan? Olimpiade Matematika. Tapi ketika dalam skala Nobel gitu kan, Nobel ya pakai indikator Nobel gitu kan. Kita belum pernah punya. Mesir itu udah punya beberapa orang lah. Mesir, India, banyak India itu. India. Tapi Indonesia kok belum punya. Padahal ketika kecilnya bersaing, sains itu kita unggul juga. Ternyata mimpi kita berhenti di tengah jalan, di usia-usia mahasiswa berhenti. Apalagi ketika masuk ke dunia kerja, terbentur dengan rutinitas, menikah dan repot mencari popok bayi dan juga tagihan listrik dan sekolah, hilanglah mimpi-mimpi itu. Padahal ketika mimpi itu ada, maka kapasitas itu akan mengikuti mimpi. Karena mimpi, saya tahu ya kalimat saya ini terkesan klise, udah tahu lah mimpi penting, mimpi besar. Tapi pada faktanya nggak dikejar. Pada faktanya kita itu tidak mengupgrade mimpi kita. Apalagi kalau orang sudah punya capaian-capaian yang bikin nyaman di comfort zone. Kita sering menasihati anak-anak muda, keluarlah dari comfort zone. Tapi pada faktanya kita comfort zone juga. Ketika misalnya bagi kalangan ustadz, punya jamaah banyak, punya pesantren, udah aja seakan-akan sudah jadi raja. Tangannya dicium oleh 1000 santri, udah cukup. Ketika kita jadi influencer, punya follower 2 juta, 3 juta, wah saya orang hebat, cukup. Gak pernah berpikir, saya harus membuat YouTube. Bukan YouTube, saya perlu membuat platform seperti YouTube yang mengalahkan YouTube. Ketika ada orang, alhamdulillah saya punya startup ya, sekarang laba bersihnya kira-kira 10 miliar per bulan. Itu cetek. Kenapa nggak ada berpikir untuk menyaingi Twitter, menyaingi Instagram, bikin medsos baru, benar-benar baru. Saya alhamdulillah sekarang punya perusahaan teknologi dan menggunakan WhatsApp marketing, sukses di mana-mana, bisa triliunan. Kenapa nggak berpikir perusahaan teknologinya menciptakan media sosial seperti WhatsApp yang dipakai seluruh umat manusia, buatan Indonesia. Nah,
Obsesi-obsesi seperti itu, saya nggak tahu kenapa seakan-akan hilang. Bahkan ketika disampaikan, dinyinyirin di komunitas, di Facebook, di Instagram. Allah, halu lu mikir kayak gitu, ngapain jauh-jauh amat, udah hidup realistis aja gitu. Sekarang makanya sahabat-sahabat, pintu masuknya harus diubah. Pintu masuknya adalah saya ingin menciptakan karya yang besar bagi umat manusia, bahkan karyanya itu lintas generasi terasanya, karena saya sadar saya adalah seorang pendosa, punya amal sedikit, dan harapannya tinggi surga. Kesadaran itulah yang membuat saya harus bergerak. Nah, itulah yang harus kita katakan dengan diri sendiri. Kesadaran saya banyak dosa, kesadaran bahwa saya amalnya sedikit, maka saya harus menciptakan amal yang satu tapi berlipat ganda pahalanya. Karena dampaknya besar. Ibaratnya gini, ini di ruangan saya ini, mohon maaf, ini penuh dengan produk-produk asing ini. Ini lampu yang saya gunakan, laptop yang saya pakai, mouse, Logitech ini, produk asing. Ini Rode, produk asing semua. Nggak ada yang dibangun oleh kita. Lampunya, andaikan Thomas Alva Edison itu muslim, kayaknya dia pahalanya paling gede. Maka sekarang perlu ada muslim, apapun backgroundnya, yang mulai berpikir, saya akan menciptakan dampak besar itu. Terserah di bidang manapun. Nah, jangan memisah-misahkan bidang. Karena kalau mikir, kadang-kadang gini, begitu orang itu, oke, saya akan berkontribusi untuk agama Islam, yang awalnya dia ahli teknologi berubah jadi guru ngaji gitu kan. Nah, itu pemahaman yang salah juga. Kenapa? Sejak awal dia udah memisah-misahkan. Yang namanya ibadah itu adalah ngaji, syariah, fikih, tafsir, ustadz. Padahal di bidang teknologi, di bidang AI, di bidang kedokteran, itu semuanya ibadah. Karena itu fondasi yang saya jelaskan dari awal tadi. Itu yang pertama. Yang kedua soal kontribusi di ranah apa. Betul, istilah bahwa ngapain kalau kita jadi dosen dan tidak berdampak, ngapain? Betul, sia-sia kalau kita tidak berdampak. Cuman salah kalau berpikir menjadi dosen akademisi itu tidak berdampak sekali. Kalau terkoneksi, nah itu keywordnya. Menjadi akademisi yang murni benar-benar. Bahkan ada kawan-kawan yang riset itu tentang detail-detail syair Arab, apa efeknya coba syair Arab bagi kehidupan masyarakat. Tapi ada efeknya ketika dia berkoneksi dengan ilmuwan-ilmuwan tafsir, yang tafsir ini sebagai fondasi bagi filosofi sebuah kebijakan publik, dan ini diimplementasikan oleh para policy maker. Itu bermanfaat ketika terkoneksi. Tapi ketika tidak terkoneksi, ya itulah yang membuat ilmuwan jadi di menara gading, nggak ada efeknya. Para aktivis yang bergerak, politisi, nggak punya ilmu. Nah, karena tidak terkoneksi. Jadi sahabat-sahabat memang butuh jejaring, butuh kolaborasi. Nah, tapi memang tidak mudah juga, saya pahami. Kolaborasi itu semuanya kita mengamini, tapi how? Bagaimana kita berkolaborasi? Setidaknya ada sahabat saya Gaida di sana itu sebagai channel untuk kita kolaborasi. Kolaborasi itu artinya kita semua dengan identitas masing-masing, dengan lembaga masing-masing, tapi sama-sama bekerja untuk sebuah grand project. Terlepas dari perbedaan mazhab kita, pilihan politik kita, background akademis kita, justru orang yang fokus pada perbedaan itu adalah orang yang kerdil. Semakin gede visinya, semakin mampu berkolaborasi. Nah, inilah yang kita harapkan. Alhamdulillah diberikan kesempatan sebagai momen perdana dengan Syiah Mongkhial untuk bersilaturahim. Ini bukan yang akhir, ini adalah starting point untuk kita kolaborasi. Insya Allah kalau kami ya, lembaga kami Elite Circle, insya Allah sedang menyiapkan banyak kanalnya. Selain training, kita juga baru membuat Afkar Institute, lembaga riset yang fokusnya bagaimana kita riset tentang tema-tema peradaban dalam perspektif Islam sehingga kita bisa menjawab masalah real dalam epistemologi Quran dan Sunnah. Itu baru kita bikin lembaganya, sudah kita siapkan jurnalnya, terindeks juga. Dan nanti kawan-kawan bisa berkontribusi, berkolaborasi di situ. Hasil dari Afkar Institute kita rencanakan agar diimplementasikan oleh komunitas-komunitas di Indonesia dalam bergerak real di tengah masyarakat. Nah, itu caranya, salah satu model dari kolaborasi. Begitu Mas Hari. Terima kasih Ustadz El. Terima kasih. Baik, apakah ada yang lain yang ingin langsung bertanya kepada Ustadz El? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Bu Tuti. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum Ustadz Elfandi. Selamat ketemu lagi. Oh, saya senang sekali ini. Lama nggak ketemu.
Masih ingatkah Ya. Habibur Rahman? Oh iya Masih jelas, Habibur Rahman. Tempat nongkrong saya dulu. Ya, makanya saya begitu ada kabar dari tadi Neng Gaida, kalau kemarin ada undangan bahwa Ustadz El mau ngisi, langsung saya, oh Masya Allah. Saya dulu jadi petugas perpustakaan dulu setelah resign dari IPTN kan, sempat itu Oh, baca-baca sambil baca-baca gitu kan sambil nungguin anak pulang sekolah gitu kan. Anak saya dulu kan di SMP 5 Bandung, jadi sambil nungguin anak nanti jemput. Saya ingat sekali ada Ibu itu bisa, kalau mohon maaf, bisa buka video nggak sekarang? oh ya boleh. Wah mungkin udah Pangling udah tua saya. Assalamualaikum. Udah Oh tua. iya, ingat saya ingat. Iya, tutup ya, malu. Senang sekali, saya bahagia sekali. Ini pertemuan yang bagus karena waktu Anda masih muda dulu, saya itu terkesan sekali apa? Setiap ada pinjam buku itu kok bukunya itu ini anak masih muda, bukunya udah berkelas gitu. Terus ya tafsir yang Yusuf Qaradawi itu udah habis semua, yang buku referensi itu Anda habisin semua gitu. Saya sampai Masya Allah. Kemudian di setiap ada event seminar di masjid, yang pembicaranya mulai dari Amin Rois sampai pokoknya Ustadz Anif Semata, Ustadz kondang-kondang itu Anda dengan lantang itu mengajukan pertanyaan dengan berani. Saya sampai, oh, Masya Allah anak itu. Cuman ya itu kok terus hilang kontak begitu. Kami pindah ke Kanada, Alhamdulillah Anda melanjutkan kuliah ke Kairo, kemudian tadi kemana? Ke Perancis, kemudian ke Belanda, ke mana? Ke Manchester, Alhamdulillah. Bahagia, Alhamdulillah. Rezeki, Alhamdulillah. Yang saya tanyakan, saya tertarik sekali dengan Elite Circle. Gimana kalau mau bergabung ke situ? Kalau saya sudah tua kan, Elite Circle kan biasanya untuk anak muda. saya masa mudanya lambat ini. Sekarang baru punya banyak waktu kosong, jadi kepingin belajar agama. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ini ditanggapi Mas Ya, Ridwan? silakan bisa ditanggapi langsung, Ustaz. Subhanallah ya, seperti ketemu dengan orang tua ya, udah lama. Betul itu. Saya ingat Ibu Tuti ini dulu saya SMA itu di 2001 ya, 2001 sampai 2004 SMA saya itu. Ya, tiap hari saya nongkrongnya ke perpustakaan. Jadi beres sekolah saya nongkrongnya di Habibur Rahman dari ba'da zuhur sampai kira-kira menjelang maghrib, baru pulang ke rumah. Di situ aja saya nongkrongnya. Belajar tahsin, tahfiz Quran, belajar berbagai tema ya di situ. Alhamdulillah. Jadi berkat bahkan saya bisa bilang tadi kan pertanyaan Mas Hari tentang apa yang terjadi di sela-sela itu mungkin salah satu efek dari buku-buku yang saya baca di Habibur Rahman. Ketika saya SMA saya banyak membaca buku biografi, buku pemikiran. Mungkin saya menghabiskan sekitar 4-5 jam per hari selama 3 tahun itu waktu di SMA. Bukan buku sekolah tapi buku-buku yang ada di perpustakaan Habibur Rahman. Jadi itu sangat berdampak bagi saya. Nah kawan-kawan, ini insya Allah Elite Circle kan sekarang sudah makin berkembang ya. Alhamdulillah di beberapa negara. Ini agenda kita itu sebetulnya yang agenda utamanya training. Tapi setelah itu akan ada agenda-agenda berjejaringnya, agenda-agenda penugasan, agenda komunitasnya. Jadi kalau mau silahkan nanti bisa bergabung, bisa dikoordinir juga oleh Gaida. Bisa lihat di halaman ini ada waiting listnya. Sekarang udah ada di 18 negara ya, di Asia, di Eropa, di Amerika. Di sini ada nuzul juga saya lihatnya. Antum jam berapa sekarang di Amerika? Sama kan kayak di Kanada. Jam sekarang jam berapa ini? Jam 7. Ya, buka dong atau bikin apa namanya move on lagi di Amerika biar nanti kawan-kawan semua. Saya punya cita-cita gini kawan, bukan saya, kita ya. Kita punya cita-cita. Coba Anda lihat Chinese Town di berbagai kota besar di dunia ini. Chinese Town itu fenomena Chinese Town ya. Fenomena restoran India. Fenomena apalagi misalnya Jamaican Club atau fenomena apalagi yang rame itu Saint Patrick Day Irish kan. Itu tuh fenomena global loh. Fenomena global di mana-mana ada itu kan. Chinese restaurant semua. Ya kita bukan berarti Elite Circle harus bikin restoran Indonesia bukan. Tapi maksud saya adalah
Harus ada identitas kita yang muncul di sana as a contributor for that country. Nah, maka kalau elite circle yang bergabung dari luar negeri, insya Allah akan saya arahkan member-member elite circle yang sudah beres training itu untuk membuat movement, membangun satu dampak yang real di negaranya masing-masing, membawa Islam dan membawa Indonesia. Itu penting sekali. Dan itu perlu dikoneksikan. Perlu ada satu brand yang sama, apapun namanya, Indonesian, Islamic Indonesian, apa misalnya, tapi itu terkoneksi benar-benar dan diseriusi. Karena saya yakin gini kawan-kawan, kontribusi Muslim minority di luar negeri itu terbatas karena plafon berpikir, saya yakin. Banyak nggak yang masih berpikir kayak gini? Kan saya itu bukan orang Kanada, maka saya ini hanya sekedar numpang, nanti pikiran saya adalah Indonesia, kontribusi saya di Indonesia, dan saya pulang ke Indonesia, saya nggak perlu berdampak apa-apa di sini. Berarti orang yang kayak gitu gagal paham tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Dan di Perancis banyak banget yang kayak gitu. Di Perancis itu orang-orang Aljazair, orang-orang Maroko berpikir bahwa kami tumpah darah kami adalah Aljazair, Maroko, maka di Perancis ya numpang lewat aja, numpang makan minum dan ke toilet dan numpang belajar gitu. Nanti karya itu di rumah. Padahal Muslim itu khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling berdampak bagi sesamanya. Maka saya harapkan ke depan ya, ini hanya harapan kami aja, setiap Muslim yang di luar negeri, terutama PR, terutama permanent residence, dia harus memiliki proyek seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Kontribusinya bukan bagi Indonesia saja, tapi bagi Muslim atau bagi umat manusia yang ada di situ. Nabi Yusuf alaihissalam itu datang dari Kanaan ke Mesir, jadi budak, dimerdekakan, jadi staf, naik terus jadi menteri. Pertanyaan saya, siapa rakyat yang disejahterakan? Non-Muslim bukan? Rakyat Mesir. Siapa raja yang dia bantu? Rajanya kafir, non-Muslim. Nabi Yusufnya Muslim, rajanya non-Muslim, rakyatnya non-Muslim. Tapi Nabi Yusuf ketika hadir di situ jadi leader dan memberikan kontribusi di tengah masyarakat Muslim yang non-Muslim, di tengah masyarakat Mesir. Nah, mindset itulah yang perlu dibangun oleh Muslim yang ada di luar negeri. Dan inilah narasi yang dibawa oleh Profesor Tariq Ramadan sebetulnya. Beliau sering menggaungkan tentang being European Muslim. Bukan lagi Muslim Timur Tengah yang di Eropa dan ya berdampak dikit, tapi dia harus merasakan Eropa itu adalah tanah airnya dan berdampak di situ. Karena bagi Islam, seluruh bumi Allah itu suci. Tidak ada sebetulnya kawan-kawan ya, tidak ada istilah negeri Muslim, negeri kafir, itu nggak ada. Istilah itu ada dalam kondisi perang saja. Kondisi perang. Ketika sekarang masyarakat globalisasi, sekarang kalau saya tanya, mana yang disebut negeri kafir itu mana? Nggak ada negeri kafir. Amerika, Kanada, bukan negeri kafir. Negeri yang mayoritasnya non-Muslim, ya, tapi bukan negeri kafir. Negeri Muslim mana? Indonesia, Arab Saudi, bukan negeri Muslim juga. Negeri yang mayoritasnya Muslim. Jadi seluruh bumi Allah ini adalah ruang kontribusi kita. Maka saya sangat berharap banyak sekali yang bergabung di Elite Circle dari luar negeri agar membuat perubahan di negaranya masing-masing dengan mindset yang tepat. Mudah-mudahan kami di Elite Circle ini bisa membekali mindset peradaban bagi sobat-sobat Muslim di luar negeri. Sebagaimana beberapa sobat yang sudah ikut dari berbagai negara. Begitu Bu Tuti ya. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz. Ini ada satu pertanyaan dari serta di kolom komentar, saya akan bacakan. Jadi pertanyaan dari Bu Puji Ardani. Bu Puji ini punya permasalahan terhadap anaknya, seorang yang remaja. Jadi bagaimana kemudian memperbaiki mindset atau mentalitas untuk bisa menghindari keborosan atau pemborosan. Contohnya Ibu Puji bilang bahwa instead of taking public transportation, si anak ini lebih suka pakai Uber. Atau dengan alasan bahwa kalau pakai Uber itu kan berarti memberikan rezeki kepada orang lain. Nah, seperti itu. Sementara kalau naik transport itu enggak. Nah, bagaimana kemudian menjawab persoalan-persoalan seperti ini? Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Izin menjawab ya Bu, dari siapa? Puji. Bu Puji. Ini temanya sangat spesifik ya tentang approach untuk anak-anak. Saya sendiri belum pernah mengalami itu karena anak saya masih kecil ya, masih 11 tahun. Tapi kalau misalnya kita menghadapi itu,
Ada dua hal dulu yang perlu kita identifikasi. Kan kalau dokter itu ingin memberikan resep, itu ada yang namanya observasi. Observasi, identifikasi, baru kasih resep. Ada taftish. Ulama-ulama kita ngasih saran gini dulu. Ma'rifatus su'al nisful ijabah. Memahami pertanyaan itu setengah dari jawaban. Kalau kita nggak tahu sebabnya, kita nggak bisa ngasih solusinya. Nah, sebabnya kita tahu, ada satu sebabnya adalah dia berpikir bahwa itu infak bagi orang lain. Tapi apakah itu betul? Belum tentu. Bisa jadi ada satu hal yang dia nggak dikatakan, dan itu perlu diobservasi. Maka ibu setidaknya harus melis mengidentifikasi dua sebab. Sebab yang dia ucapkan adalah apa yang dia sebutkan tentang ini kan donasi orang lain. Tapi perlu diidentifikasi apa sebab yang lebih mendalam dia bersikap kayak gitu. Dalam dugaan saya ini dugaan saya nggak kenal juga. Perlu ada tools-toolsnya untuk kita kasih itu. Dugaan saya itu berakar dari mentalitas comfort zone. Mentalitas tidak siap dengan pain, dengan tantangan, dengan kesulitan. Karena itu dibentuk sejak kecil. Kalau sejak kecil anak-anak itu terlalu gampang, mudah dimanjakan, terlalu nyaman hidupnya, dia selalu menghindari kesulitan sekecil apapun. Sekecil apapun. Tapi ketika menghindari kesulitan kan nggak mungkin, aku malas, nggak mungkin. Dia akan menyebutkan alasan-alasan yang berbeda. Ini kan buat ini, buat itu. Itu alasan lain yang dia ungkapkan. Tapi aslinya berakar, dalam dugaan saya, berakar dari keengganan untuk struggling the pain, keengganan. Nah, kalau itu betul asumsi saya, maka ada dua approach. Satu, approach yang paling ringan adalah jelaskan tentang kesalahan konsep bahwa ini infak. Kasih tahu, ini loh project-project kalau mau infak beneran ini ada yang membutuhkan, antara supir Uber ataupun yang lain, dengan ini project-project real ditunjukkan nih loh orang-orang yang membutuhkan, walaupun non muslim kita bisa bantu. Kalau real mau itu tunjukkan di sini, berdialog, dibiasakan dialog. Kenapa? Biar ternyata gagasan saya itu terbantah, dan harus siap menang dan kalah dalam berdialog itu, walaupun orang tua. Itu dibiasakan. Satu. Nah, kalau misalnya betul asumsi saya bahwa bukan itu alasannya, sehingga argumen dia terbantah pun tetap pengen kayak gitu, maka terapi kedua adalah dikasih pengkondisian. Kalau dalam istilah psikologi itu intervensi. Di intervensi perlu ada pengkondisian di mana dia mengikuti satu training ataupun satu situasi di luar dari zona nyamannya. Memang idealnya pembentukan mental kuat itu usia 0 sampai 15 tahun. Idealnya ya. 0 sampai 15 tahun. Nabi Muhammad itu berlatih menggembala, berlatih dagang di usia kecil, berlatih mencari nafkah, mendampingi Abu Thalib. Tapi kan sudah lewat kadang-kadang. Maka bisa dikompensasi dengan training-training intensif. Misalnya camping, pecinta alam. Kasih dia tugas-tugas yang membuat kenyamanan dia terkoyak, dan dia bahkan muncul survival instingnya, daya tahannya terbentuk. Begitu masuk ke sebuah lingkungan yang sangat berat, pulang lagi ke rumah yang nyaman, dia udah siap dengan hal yang lebih berat. Bahkan kenyamanan itu bagi dia akan terlalu bikin jiwa lemah. Sampai kenyamanan itu dia rasakan berbulan-bulan, bertahun-tahun, baru kayak gitu lagi. Makanya manusia itu harus menstimulus dirinya dengan tantangan terus agar tidak tenggelam dalam zona nyaman. Itu asumsi saya. Kalau betul asumsinya, maka si anak ini perlu dibiasakan dengan tugas-tugas berat. Nah, cara menugaskan hal-hal berat itu banyak caranya. Distimulus dengan apapun, boleh lah. Yang jelas dia harus dikondisikan dengan tugas yang berat sehingga dia terbiasa dengan hal-hal yang tidak nyaman dalam hidupnya. Begitu menurut saya, Bu ya. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustadz El atas penjelasannya. Barangkali satu lagi terakhir, jika ada. Ya, silakan. Terakhir. Langsung saja, Resen juga ingin ada pertanyaan. Baik, saya rasa cukup. Di kolom chat juga sudah tidak ada pertanyaan. Ada. Oh, ini ada sedikit pertanyaan dari Ibu Winda Azwani. Jadi, apakah ada wadah multidisiplin, ilmuwan, dan profesional untuk bisa memproduksi alat ataupun mesin dan lainnya yang akan dipakai orang Barat yang itu dibuat oleh
umat Islam seperti itu. Atau yang menjadi project Elite Circle kira-kira begitu. Jawabannya saya tidak tahu ya. Karena saya tidak punya akses terhadap lembaga-lembaga yang ada. Mungkin saja ada gitu. Tapi saya tidak tahu lembaga mana. Hanya kalau kami di Elite Circle, kami menginisiasi Afkar Institute sebagai wadah intelektual. Cuman belum di tataran, masih jauh kalau saya menyadari masih jauh di tataran praktek. Masih di tataran riset untuk memberikan kajian-kajian yang ilmiah, yang akademis itu. Tapi dari akademis menuju tataran praktek kayak gitu itu masih lama. Cuma saran saya bagi ibu atau siapapun yang memiliki obsesi itu, hal paling berat itu adalah membawa idealisme menjadi nyata. Itu yang paling berat. Makanya orang yang paling layak memperjuangkan idealisme adalah sohibul fikroh, sang pemilik ide itu sendiri. Sehingga gini, ini menyambung dengan pertanyaannya Pak Hari awal tadi ya tentang ilmuwan dan juga bergerak di tengah masyarakat. Salah satu kapasitas diri yang perlu dibangun dari seorang intelektual atau dari seorang peneliti itu mau tidak mau adalah kemampuan leadership. Contoh, B.J. Habibie. B.J. Habibie ini bukan hanya ilmuwan teknis yang bisa riset, tapi dia memimpin proyek PTDI, PTN. Dia leader. Kalau bukan leader nggak bisa itu membuat industri dirgantara kan. Maka Bapak Ibu yang saya hormati, orang yang paling antusias memperjuangkan karya Anda, ya Anda sendiri. Tapi kan saya tidak disiapkan untuk jadi leader, untuk memimpin perusahaan, memimpin lembaga. Nah, kata yang tidak boleh ada, kalau di Elite Circle adalah tidak bisa. Itu nggak boleh ada. Kenapa? Karena tidak bisa itu harus kita selesaikan dengan belajar. Itulah esensi belajar itu. Jadi nggak boleh ada kata bisa, but I'm not capable on that thing. Nah nggak bisa. Pelajari aja. Jadi kalau kawan-kawan itu punya ide yang luar biasa brilian, yang paling antusias memperjuangkan hanya Anda pasti. Orang lain, ini ide kamu kan, bukan ide saya. Kecuali kalau Anda bisa punya kemampuan komunikasi yang sangat kuat, meyakinkan orang lain sehingga from my idea become our idea. Oh, itu dahsyat. Itu next level of leadership. Idenya bisa diimpress oleh orang lain sehingga siapapun bisa memilikinya dan memperjuangkannya. Tapi untuk di tahap itu agak sulit. Untuk menjadi inspiring leader. Itu salah satu level tinggi leadership. Inspiring leader. Sebelum itu, ya perjuangkanlah apa yang Anda ingin terapkan. Kalau nggak punya ilmunya, pelajari leadership sehingga Anda bisa bikin perusahaan sendiri, lembaga riset sendiri, atau proyek sendiri. Begitu kurang lebih. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih. Sudah tidak terasa hampir 2 jam kita berdialog bersama Ustadz El. Sangat luar biasa sekali, sungguh ini menjadi salah satu input terbaik dalam kehidupan kita, khususnya bagi masyarakat diaspora, di mana kita menghadapi tantangan global ini, di mana tadi satu kata kunci yang tadi disampaikan oleh Ustadz Ala adalah bagaimana kita menumbuhkan mindset menjadi seorang Muslim yang memiliki mentalitas global. Mentalitas itu menurut saya menjadi benteng sekaligus ujung tombak terbesar bagi kita sebagai umat Muslim, bagaimana kemudian bisa berkontribusi di percaturan global ini. Saya persilakan kepada Ustadz El untuk memberikan closing. Adapun ada hal-hal yang ingin disampaikan kepada jamaah Syiar Montreal dan juga para peserta lainnya. Dipersilakan dan bisa langsung menutup materi pada malam ataupun pagi hari ini. Monggo. Jazakumullah, Mas Ridwan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Saya hanya ingin mengucapkan rasa syukur, apresiasi mendalam bagi Syiar Montreal. Insya Allah sahabat-sahabat, koneksi pengajian-pengajian Islam seluruh dunia itu sangat mungkin kita lakukan. Yang dibutuhkan adalah kelapangan dada, ketawaduan. Karena yang paling sulit adalah berkumpulnya orang-orang hebat. Itu lebih sulit dibanding mengumpulkan domba. Yang paling sulit adalah mengumpulkan singa-singa. Dan Anda semua adalah singa-singa. Para pemimpin, intelektual, leader-leader. Tapi ketika singa berjamaah, itu jauh lebih berdampak, bisa menguasai hal-hal teritori yang lebih gede. Itulah mimpi kita semua, bagaimana membawa Islam menjadi rahmatan lil alamin, dimulai dari Syiar Montreal. Jazakumullah khairan katsira. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri plus yang meriah untuk Ustadz El. Terima kasih Kang El. Syukran Ustaz. Terima kasih. Baik, terima kasih para hadirin yang telah menyempatkan waktu dalam kesempatan
tausiah pengajian Syiar Montreal bersama Elite Circle. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat dan bisa memberikan bekal kepada kita dalam rangka menjalani kehidupan sehari-hari. Demikian dari saya. Saya mewakili Syiar Montreal mengucapkan sekali lagi terima kasih. Saya tutup agenda pada malam dan pagi hari ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Ustadz El. Semoga kapan-kapan bisa bertemu lagi. Dan terima kasih Jamaah Syiar Montreal yang sudah hadir. Terima kasih. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu bisa dipersilakan untuk meninggalkan Zoom meeting ini. Terima kasih atas waktunya.